Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar semuanya, sehat selalu ya, amin. Masih stay di channel YouTube saya Isram Lau, channel membahas tentang isu-isu yang berkaitan tentang seputar dunia hukum. Nah, baik teman-teman, nah, topik pembahasan pada kesempatan ini masih mengenai kawin siri ya, nikah siri. Nah, kalau kemarin saya bahas mengenai bagaimana kekuatan hukum nikah siri itu di hadapan hukum positif di Indonesia. Nah, lalu pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai dampak atau akibat yang timbul daripada nikah siri ini ya. Jadi Bapak Ibu ya jangan hanya mikirkan enaknya saja, tapi harus memikirkan dampak atau akibat yang timbul daripada perkawinan siri ya. Ada resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari ya. Banyak resiko. Maka dari itu kalau bisa ya lakukan perkawinan itu secara sah dan dicatatkan. Nah, kalau yang sudah terlanjur lakukan perkawinan siri maka bisa diisbatkan ya, isbat nikah. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi ada beberapa dampak ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa perkawinan siri itu memang perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, nah, tidak diketahui oleh khalayak banyak, nah, tidak diumumkan di publik, nah, seperti itu ya. Nah, biasanya kan kalau perkawinan yang sah itu kan ya ngundang banyak orang, ramai dan lain-lain. Tapi kalau di kasiri ini ya tertutup sembunyi-sembunyi dan keberadaannya pun ya tidak diakui oleh negara, tidak diakui oleh undang-undang, tidak sah. Memang menurut syariat Islam, syariat agama itu sah, tetapi menurut hukum negara itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, baik teman-teman, dampak yang ditimbulkan daripada nikah siri ini ada beberapa ya. Nah, mengenai pertama, orang yang melakukan perkawinan siri itu ya tentu tidak punya buku nikah, tidak punya surat kawin. Nah, seperti kita ketahui bahwa surat kawin itu adalah sebagai bukti bahwasanya orang pernah melakukan pernikahan. Nah, itu. Lalu kemudian dampak berikutnya mengenai status anak ya. Nah, status anak yang lahir dari pernikahan siri itu dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh negara melalui akte kelahirannya. Nah, anak yang terlahir itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Nah, seperti itu ya. Misalkan anak yang terlahir dari hubungan kawin siri, lalu dia tidak bisa menggunakan nama, misalkan nama belakangnya itu bapaknya bin siapa yang nggak bisa, jadi dia hanya menggunakan nama ibunya saja. Nah, itu ya. Lalu kemudian dampak selanjutnya ketika terjadi perceraian ya. Ketika terjadi perceraian yaitu istri akan kesulitan mendapatkan hak atas harta bersama ya. Apabila suami tidak mau memberikan yaitu resikonya seperti itu ya. Tidak bisa ngapa-ngapain dia, mau menggugat ya tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak punya bukti ya, terus kemudian mau memperjuangkan ya dianggap sebagai orang yang hanya kumpul-kumpul begitu saja ya. Jadi dia tidak mempunyai kekuatan untuk mendapatkan hak atas harta yang dimiliki oleh suaminya. Nah, itu padahal kan seperti kita ketahui bahwa ketika seseorang sudah melangsungkan perkawinan ya tentu harta suaminya harta istrinya juga. Tapi dalam hal ini selama suaminya tidak mau memberikan harta-harta tersebut ya itu tidak bisa dipaksakan ya. Jadi resikonya di situ ya, kasihan sebenarnya sang istri ini ya tanpa status kekuatan hukum ya itu. Nah, lalu kemudian resiko selanjutnya itu ya jika ada warisan yang ditinggalkan oleh suami karena suami meninggal dunia, maka istri dan anak ini sangat sulit untuk mendapatkan harta, mendapatkan hak dari harta warisan tersebut.
Nah itu ya, jadi kasihan anak ibunya agak kesulitan untuk mendapatkan harta warisan apabila ada warisan yang ditinggalkan karena suaminya meninggal dunia. Nah itu ya salah satu dampak atau akibat yang timbul. Nah lalu kemudian resiko selanjutnya apabila ya suaminya berprofesi sebagai PNS, terus kemudian istri dan anaknya ini ya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan tunjangan apapun karena ya mereka dianggap sebagai orang yang tidak pernah ada. Perkawinan mereka tidak dianggap tidak pernah ada oleh negara. Maka untuk mewujudkan semua itu bisa mengklaim bisa mendapatkan harta bersama, harta gonogini, harta warisan apabila ada harta yang ditinggalkan oleh suaminya, terus kemudian mendapatkan tunjangan dan lain-lain ya maka dari itu ya harus nikah secara resmi, nikah secara sah dan diakui oleh negara kan gitu. Nah, kalau nikah siri kan dianggap perkawinan yang ilegal menurut hukum positif ya. Karena tidak pernah diakui. Apa itu ilegal? Yaitu tidak resmi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kasihan dampaknya kepada siapa? Kepada sang perempuannya, kepada anak-anaknya nanti. Nah, maka dari itu bagi yang sudah melangsungkan perkawinan siri maka bisa diisbatkan. Nah, itu ya teman-teman ya, kasihan sebenarnya. Maka ya Bapak Ibu untuk menghindari atau meminimalisir resiko atau dampak yang timbul, maka sebaiknya pada saat melakukan perkawinan ya sebaiknya ya nikahlah secara resmi, nikahlah secara agama ya, ya berdasarkan agama masing-masing dan menurut undang-undang. Jangan asal nikah soalnya nikah siri itu ya hanya dihadiri oleh mubin dan saksi. Kan gitu ya. Hanya mubin dan saksi, tapi tidak dicatatkan memang sah menurut syariat Islam, agama, tetapi menurut hukum perundang-undangan di negara kita, ya perbuatan tersebut ya tidak pernah ada, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah itu ya, mau memperjuangkan hak-haknya ya tidak bisa terkendala karena tidak mempunyai legalitas. Itu ya. Nah, gitu Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, maka ya dari itu saran saya bagi pasangan muda-mudi yang masih pacaran ketika ingin mau melangsungkan eh, perkawinan ya laksanakan, lakukan sesuai dengan ketentuan syariat agama masing-masing dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, karena sangat berisiko ketika orang melakukan perkawinan siri itu. Resikonya ada, lebih banyak resikonya daripada baiknya. Ini menurut pandangan saya, teman-teman ya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, tolong diperhatikan lagi, jangan cari enaknya saja, tetapi lihat ya ke depannya, masa depan sang perempuan dan anaknya. Ya, itu teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan. Nah, bagi yang baru bergabung di channel YouTube saya jangan lupa subscribe, share channel YouTube ini agar tidak ketinggalan informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.